Shalom adik-adik. Wih, ayo sekali lagi lebih semangat. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, pada semangat semua ya. Kita ketemu lagi nih di sore hari ini, mau memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi adik-adik, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa dulu yuk. Tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau mempertemukan kami lagi di minggu hari ini. Di sore hari ini tiba saatnya kami akan memuliakan, memuji nama Engkau. Biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah kami, hati kami hanya terfokuskan oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Yeay. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri dong yang di rumah biar semangat. Kita mau memuji nama Tuhan nih. Ayo kak, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan hidupku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia tak pernah tinggalkan hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulang sekali lagi, lebih semangat lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia tak pernah tinggalkan diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, namanya siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay, puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita ulang sekali lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan
sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Doa firman dipimpin Kak Ica. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan tangan-Mu. Engkau pimpin serta ibadah kami dari awal hingga saat kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati, ajar firman-Mu menjadi berkat atas hidup kami. Berkati Kavina dalam menyampaikan firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, shalom semuanya. Tetap bersuka cita dan bersemangat sore ini ya. Kalau kemarin nih kita baru merayakan yang namanya kenaikan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, kan itu disebut Paskah. Sekarang ini kita kemarin nih kita baru merayakan kenaikannya Tuhan Yesus, dan kita akan merasakan Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun untuk menyertai setiap kita. Setiap adik-adik juga disertai loh oleh Roh Kudus. Pasti kalian seneng kan? Seneng lah, jadi kan kita gak sendirian ya. Kita selalu ada yang menyertai, bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan adik-adik. Walaupun saat ini Tuhan Yesus sudah ada di surga. Sore ini kakak punya tebak-tebakan nih. Mungkin ada nggak nih dari adik-adik yang bisa tahu, yang bisa jawab. Nih tebak-tebakannya adalah panas, murni, tak tergoyahkan. 7 kali percobaan, hasilnya mahal. Apa itu? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kakak ulang ya pertanyaannya ya. Panas, murni, tak tergoyahkan. 7 kali percobaan, hasilnya mahal. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu coba tanya sama papa mamahnya. Ayo, ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah itu adalah emas atau perak. Nah, di sini emas atau perak itu kan harus dilebur dulu, harus kena panas dulu, makanya jadinya hasilnya murni. Terus hasilnya pun jadinya mahal. Coba kalau dijual pasti mahal emas atau perak itu. Raja Daud itu menuliskan bahwa janji Tuhan itu seperti perak, janji Tuhan itu murni, dia itu sudah teruji. Janjinya Tuhan ada tuh di dalam kitab Mazmur 12 ayat 7. Di situ Daud mengumpamakan tentang janji Tuhan. Janji Tuhan yang murni, janji Tuhan yang selalu ditepati, dan janji Tuhan itu sudah pasti benar. Tahu nggak janjinya Tuhan ada berapa dalam Alkitab? Itu ada ribuan adik-adik. Jadi di situ ada 3.500 janjinya Tuhan dalam Alkitab. Jadi kali ini kakak mau mengingatkan kalian bahwa mungkin saat ini kalian mengalami sesuatu. Wah, kata Tuhan, aku dijanjin seperti ini, hidupku bakalan enak, bakalan diberkati. Ya memang ada semuanya di dalam Alkitab itu. Gimana caranya supaya kita dapat menerima janjinya Tuhan? Yang pertama adalah percaya dengan janji Tuhan. Percaya bahwa janji-janji Tuhan yang ada 3.500 dalam Alkitab itu adalah miliknya kita. Dan itu gak akan pernah Tuhan lupakan. Pasti Tuhan akan genapi, Tuhan akan tepati. Yang kedua caranya adalah melakukan firman Tuhan. Gampang kan? Kalau janjinya Tuhan itu ada 3.500 semuanya buat kita, wah pasti adik-adik harusnya semangat dong, sama seperti kakak juga harus semangat melakukan firman Tuhan juga ya kan. Seperti kisahnya tentang siapa tuh yang dijanjikan sama Tuhan, terus akhirnya Tuhan tepati, Tuhan berikan. Tentang Abraham yang menantikan seorang anak, yang akhirnya dia mendapatkan anak bernama Ishak. Saat itu Abraham dengan Sarah harus menunggu lama.
Padahal dia saat itu belum punya anak, sedangkan umurnya sudah cukup tua dan gak mungkin lagi untuk Sarah itu memiliki seorang anak. Tapi Tuhan itu berjanji pada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan itu yang banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Wah, padahal udah tua, secara manusia, secara kedokteran udah gak mungkin lagi kalau istrinya Sarah itu bakalan hamil. Tapi Abraham tetap percaya bahwa janji Tuhan itu janji yang sudah teruji, janji yang akan Tuhan tepati. Dan benar saja walaupun sudah tua, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Sehingga Tuhan mengaruniakan Ishak kepada Abraham, ya kan? Jadi adik-adik kalau yang gak percaya dengan janjinya Tuhan, kayaknya gak mungkin deh Tuhan melakukan mukjizat dalam hidup aku. Ingat lagi nih ceritanya tentang Abraham yang dijanjikan Ishak. Saat walaupun sudah berusia tua, dia tetap menerima janjinya Tuhan itu. Juga seperti Tuhan Yesus yang berjanji. Jadi Tuhan Yesus berjanji bahwa pada hari yang ketiga setelah dia harus mati di atas kayu salib, pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tuhan Yesus berjanji dan dia tepati. Dan saat ini janjinya Tuhan juga saat dia mau terangkat naik ke surga, Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus juga akan datang kembali ke dunia untuk menjemput kita semua, untuk kita dijemput untuk masuk ke dalam kerajaannya Allah, kerajaannya Tuhan Yesus. Dan kalian harus percaya bahwa Tuhan itu akan menepati janjinya kita. Saat ini Tuhan sedang menyiapkan tempat kita di surga nanti supaya kita sama-sama nanti di sana memiliki tempat karena kita mau percaya akan janji Tuhan dan melakukan firman-Nya. Salah satu janjinya Tuhan adalah itu. Dan surga juga adalah salah satu janjinya Tuhan juga loh yang akan kita terima nanti, bahwa kita kalau kita tetap mau melakukan firman Tuhan, kita tetap percaya akan janjinya Tuhan, surga itu akan jadi miliknya kita. Karena kita adalah anak-anak Allah, ya kan? Dan Allah itu tempatnya ada di surga, bener. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama nih ingat untuk firman Tuhan kali ini ayat hafalan. Kakak mau kalian buka di Mazmur 12 ayat 7. Coba. Kakak tunggu sampai semuanya dapat, nanti kita baca sama-sama ya. Di Mazmur 12 ayat 7. Sudah dapat semuanya? Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Coba lagi ya, sekali lagi ya. Mazmur 12 ayat 7. 1, 2, 3. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Wow, keren kan? Bahwa Tuhan Yesus berjanji untuk selalu menyertai kalian, bahwa kalian tidak akan pernah ditinggalkan sendirian, dan itu benar terjadi. Dan Tuhan akan selalu menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Apapun yang saat ini adik-adik alami, pasti Tuhan akan menyertai. Mungkin saat ini orang tua kalian sedang mengalami masalah, kalian boleh ingatkan sama mama papa kalian, mah, pa, di dalam Alkitab itu ada 3.500 janjinya Tuhan. Kalau ada satu janji Tuhan yang belum diberikan Tuhan, masih ada lagi mah 3.500. Jadi tetap percaya dengan janjinya Tuhan. Jangan pernah kasih kendor untuk tidak percaya sama Tuhan ya. Karena saat-saat ini kita sedang menantikan kedatangannya Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Saat ini Tuhan sedang mempersiapkan kita semua untuk menyongsong kedatangannya Dia. Yuk kita mau tetap belajar setia dan kita tetap mau melakukan firman Tuhan. Kita mau berdoa, lipatkan tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sore ini Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa saat ini kami memperingati kenaikan Engkau ke surga, dan Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami Tuhan. Engkau menjanjikan Tuhan Roh Kudus yang akan menghibur kami, yang akan menemani setiap langkah kami, bahwa dimanapun, kapanpun, apapun yang kami lewati, kami hadapi, biarlah kami melewatinya bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan
untuk segala janji-janji-Mu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan yang belum terjadi. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyiapkan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Masa depan kami Engkau yang akan pegang Tuhan, dan kami yakin dan percaya Engkau juga Tuhan yang telah menjaga setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, apapun yang sedang kami alami, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menikmati firman-Mu pada sore ini. Biarlah kiranya Bapa, Engkau terus ada bersama-sama dengan kami, jangan pernah tinggalkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjadi Allah yang begitu setia dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Biarlah kiranya Tuhan, kami mau menyerahkan doa ucapan syukur kami ini pada sore ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat pribadi kami yang hidup, Allah sumber pengharapan kami, sumber kekuatan dalam hidup kami. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu ya ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, shalom.